ujian akhir semester untuk videografi, di mana mahasiswa akan memaparkan hasil tugas analisa video yang PPT itu, Pak. Ya, yang PPT kemarin minggu lalu ya. Minggu lalu itu mestinya itu dipresentasikan dan tampilkan hasil dari videonya. Silakan Budi Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil videografi jurnalistik berita, Pak. Kompas TV. Karena Kompas TV merupakan TV nasional yang sudah terkenal dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Dan Kompas TV mempunyai program unggulan, yaitu program acara berita, karena di Kompas TV ini kebanyakan merupakan stasiun berita yang sudah dikenal oleh banyak orang. Setiap berita memiliki kualitas yang bagus dan menerapkan prinsip-prinsip editing yang baik. Pengambilan video ini dilakukan dengan cara live di tempat lokasi, dan tentunya pengambilan gambar di studio. Editing dilakukan dengan cara video secara live di beberapa tempat, lalu dipadukan atau digabungkan dengan video yang sedang live di studio Kompas TV. Berita ini sedang melakukan live secara langsung, merespon ancaman resolusi kabinet. Konsep pemberitaan lumayan rapi dan juga sangat menarik di studio dan di beberapa tempat yang sedang melakukan live secara bersamaan. Yang kedua, net news. Pengambilan gambar dilakukan dengan cara langsung atau live di tempat lokasi dan di studio, lalu diedit atau digabungkan secara bersamaan di layar TV atau di satu layar. Berita ini melakukan live secara langsung, memantau kondisi jalan raya yang sedang terpantau macet. Kondisi pemberitaan rapi dan juga sangat menarik. Di studio menggunakan layar presentasi untuk melihat kondisi jalan raya yang terlihat jelas. Apalagi shootnya menggunakan drone agar terlihat lebih jelas dari atas. Sudah, Pak? Ya. Videonya Videonya belum selesai, Pak. belum selesai? Iya, belum selesai. Ya, segera diselesaikan ya, karena itu untuk UAS ya. Iya, Pak. Baik, Ya. untuk analisanya juga nanti analisanya disempurnakan ya dengan Ya, Pak. Analisa dari sudut komposisi gambar dan pengambilan gambar, teknik pengambilan gambarnya. Oh iya. Jadi bisa di screenshot mana bagian-bagian yang Ya. misalnya ini tekniknya, framingnya,
two group, close up, medium shot. Oh, kalau yang di News TV apa, yang di Kompas pakai apa saja. Teknik-teknik pengambilan gambarnya, apakah pen, apakah dolly, apakah teknik pergerakan kamera ya. Kemudian juga ada tadi sedikit disinggung tadi ada drone kamera, sudut view, drone view. Nah, itu kan itu dikomparasikan. Jadi terus dari segi komposisi elemen yang ada apa saja? Apakah hanya video saja? Apakah apa namanya itu ada elemen grafisnya, ya, teksnya, ya, kemudian terhadap konten dan analisa dari isi dari konten dari isi pemberitaan menurut aspek jurnalistik, ya. Ya, satu di mana where, when, how. Nah, ini kan perlu dikaji dari aspek kontennya. Di mana beritanya, ya, gitu ya. Kapan, when. Nah, itu dari aspek-aspek kontennya itu juga coba dianalisa. Ya, gitu. Dikasih kesempatan untuk direvisi selama 1 minggu ya. Minggu depan sudah harus selesai semua, baik videonya ataupun analisanya dengan baik supaya nilainya juga maksimal. Jadi Pak Edi memberikan 1 revisi ini adalah untuk 1 minggu revisi untuk perbaikan. Ya. Dan nanti ditunjukkan Pak Edi hasil revisi minggu depan ya. Baik, silakan. Yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Rudi Utama telah melaporkan progress report project UAS-nya. Ada beberapa catatan revisi untuk diperbaiki. Diberi kesempatan waktu 1 minggu. Kemudian Nur Azizah, silakan Nur Azizah. Iya, Pak. Langsung mulai, Pak. Ya, langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan tentang analisa liputan berita. Liputan berita adalah proses pengumpulan data dan informasi di lapangan yang dilakukan wartawan atau jurnalis. Proses ini bisa berupa pemantauan langsung dan penyatatan suatu peristiwa yang terjadi atau juga wawancara dengan sejumlah narasumber. Dibikin landscape kameranya. Satu dari SCTV. Dibikin landscape supaya besar. Oke. Untuk video satunya di SCTV. Dari aspek konseptual, topik beritanya yaitu pencarian korban kapal tenggelam. Konsep pemberitaannya, presenter berada di studio menjelaskan informasi terkait topik berita dengan beberapa video sebuah tim akan melakukan pencarian ke laut. Untuk aspek teknisnya, pengambilan gambarnya ada bermacam-macam, ada long shoot, full shoot, medium shoot, close up, dan high angle. Untuk setting lokasinya, indoor atau studio untuk presenter. Lokasi berada di pinggir laut untuk adegan sebuah tim melakukan pencarian kapal tenggelam. Untuk proses editingnya, penggabungan beberapa Untuk video yang kedua dari iNews, aspek konseptualnya, topik beritanya yaitu rahasia masker di pasar. Untuk konsep pemberitaan, presenter
berada di studio, menjelaskan dan menunjukkan para petugas razia masker di pasar, dan para pelanggar yang diberi hukuman menyapu jalanan menggunakan rompi berwarna orange dengan tulisan pelanggar PSBB, serta adanya wawancara langsung terkait tanggapan dari para pelanggar adanya razia ini. Untuk aspek teknisnya, dari pengambilan gambar, ada long shot, full shot, close up, low angle, medium shot. Untuk setting lokasinya yaitu indoor atau studio untuk presenter dan di pinggir jalan raya untuk adegan para pelanggar PSBB. Proses editingnya penggabungan dari beberapa video dengan narasi penjelasan informasi. Ini link beritanya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Baik. Videonya hasil ya, Pak. Bentar. ya. Baik, kembali lagi bersama saya, Nur Aziza. Seperti yang telah diketahui bahwa virus corona telah merambat ke berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Pada masa pandemi ini, kita telah dianjurkan untuk stay at home dan selalu menjaga keamanan kesehatan diri kita dengan cara memakai masker saat berpergian dan selalu mencuci tangan. Pada masa new normal ini, masyarakat lebih suka melakukan aktivitas yaitu bersepeda. Bersepeda pada saat ini menjadi tren tersendiri bagi banyak masyarakat dan diminati oleh banyak masyarakat. Hampir pada setiap jalan dipenuhi oleh para pesepeda, baik untuk olahraga maupun menghilangkan suntuk akibat pandemi COVID ini. Banyak diminati dari kalangan anak-anak hingga orang tua, dan mereka melakukan kegiatan bersepeda pada pagi hari dan juga sore hari. Dan bersepeda dianggap sebagai transportasi alternatif pada saat ini. Masyarakat berbondong-bondong ke pasar dan toko sepeda untuk membeli sepeda. Bahkan pedagang pasar pun mengalami kenaikan pendapatan yang cukup tinggi, terutama bagi para pedagang sepeda ondel. Para pedagang sepeda pun sampai kewalahan karena menerima pesanan dari warga dengan jumlah yang sangat banyak. Harga sepeda pun mengalami kenaikan 4 kali lipat. Banyak peminat sepeda seperti sepeda gunung dan sepeda lipat. Karena bersepeda menjadi tren tersendiri pada era new normal ini, maka jangan lupa kita selalu menjaga diri dan kebersihan diri kita dengan jaga jarak dan selalu berhati-hati. Sekian laporan berita kali ini, kembali ke studio. Ya. Baik ya, jadi untuk Aziza yang analisisnya sama seperti Rudi tadi ya. Jadi kalau menceritakan tentang aspek teknisnya, diambilkan contohnya dari screenshot-nya. Jangan cuma medium shoot-nya yang mana, nah, di screenshot dari videonya, ya kan? Kemudian juga teknik-teknik yang lainnya itu diterangkan dengan menggunakan gambarnya, ya, dengan screenshot videonya. Ya, Pak. Kemudian dari aspek pemberitaannya, ya analisa isi beritanya, ya di mana, kapan, ya. 5W1H ya digunakan itu ya, where ya itu digunakan alat untuk mengupasnya ya.
coba dilengkapi lagi ya PowerPoint-nya, Pak dikasih waktu 1 minggu untuk lebih menarik. Yang ini bagi semuanya ya, kamu bisa minta contoh punyanya si yang cukup lengkap itu punyanya si Sabto. Ya, kamu minta saja, Sabto punya kamu seperti apa? Kata Pak Edi, cukup lengkap, bisa dijadikan platform ya, dijadikan apa ya, template untuk pembahasannya itu dilihat, bukan untuk dicontoh mentah-mentah, tapi kan isinya juga beritanya berbeda ya. Nah, kamu pinjam punyanya Sabto, cukup lengkap itu ya. Nanti kemudian kamu perbaiki aja ya supaya pekerjaan kamu lebih lengkap ya. Untuk videonya tadi Pak Edi belum tadi lo apa namanya sinyalnya rendah sehingga yang terkirim gambarnya black tadi, suaranya masuk tapi gambarnya tidak masuk ya. Tapi nanti diupload di Classroom ya, dan dilengkapi dengan video ini dilengkapi dengan bumper depan dan belakang. Jadi kalau karya kan ini kan karya formal ya ujian ya. Kalau cetak kan dijilid, ada covernya, ada cover depan, cover belakang. Nah ini juga demikian. Belakangnya itu logo Stekom, institusi atau penutupnya, endingnya, ya ekstronya, intronya ini ada ini videonya apa ini? Video jurnalistik untuk tugas mata kuliah ini. Jadi ini merupakan karya hasil studi. Nanti akan kita kompilasi, kita akan kumpulkan jadi satu menjadi dokumentasi karya akhir dari mahasiswa. Termasuk video yang kemarin ya. Jadi dikasih, tolong ini video yang ini terutama yang UAS ini dikasih intro dan ekstronya itu sebagai apa namanya identitas karena ini produk studi ya, untuk dijadikan. Walaupun temanya adalah video jurnalistik. Nama, name, program studi, angkatan, dan lain sebagainya, itu informasi identitas mahasiswa juga penting. Logo Stekom, dan lain sebagainya. Baik, saya kira Nur Azizah cukup. Ya, sekarang silakan. Solekan mungkin? Ya, silakan Solekan. Yang review belum jadi nomor ini hujan deras sih Pak. Saya kedengeran nggak?
Ya, Nur Hamim, Rudi Plas, Solehan. Yang review belum sempurna, Pak. Ya, tampilkan saja apa yang ada dulu, ya, sehingga nanti bisa dievaluasi. Videonya gimana videonya? Sudah. Ya, videonya dulu, silakan. Ada ya, Pak. Kelihatan belum, Pak? Sudah. Cuman belum videonya belum memutar. Ya. Nggak ada suaranya? Ada suaranya? Nggak ada suaranya. Nah, sebentar. Suaranya, Pak. Ya, ada suaranya. Dengar, Pak? Belum? Share-nya bukan layar, share-nya ke itu diaktifkan, lalu kamu aktifkan dulu share screen tapi bukan layar, tapi apa itu? Yang Windows-nya ini pakai apa ini? GOM. Share-nya GOM-nya. Ini kan share screen ya. Ya, share-nya GOM-nya diaktifkan ya. Kemudian kamu keluar share screen dulu. Kamu keluar dulu dari share screen. Nggak ada suaranya, cuman gambarnya saja ini. Karena kamu share-nya layarnya, bukan GOM-nya. Yang di-share GOM-nya ya, bukan layar. Share screen nanti pilihannya kan di yang GOM. Share-nya GOM-nya. GOM-nya diaktifkan dulu. Ya, Ya. Kedengeran, Pak? Apa kedengeran? Kalau pakai kamera gimana? Pakai HP? Seperti biasanya. Ini nggak ada suaranya. Silakan. Seperti biasanya pakai HP langsung diarahkan ke komputernya. Mana, Pak? Pakai HP, disorotkan ke laptop. Di HP saya nggak ada Zoom, Pak. Oh. Ya sudah, gambarnya. Nggak bisa. Ya udah, gambarnya tadi saja dulu aja. Coba lihat gambarnya. Di nganu, Pak. Gimana? Di Classroom udah ada, Pak. Halo, Pak. Di Classroom udah ada. Nah, Pak Edi kan. Atau di Classroom aja, Pak. Buka Classroom aja. Pak Edi ini share screen-nya agak share screen-nya juga trouble punya Pak Edi. Ya. Coba tadi yang share screen biasa aja, tidak di zoom-nya. Kalau zoom-nya tadi terlalu berat tadi, ya, sehingga gambarnya putus-putus, nggak
loadingnya lama sekali. Yang pertama tadi, share screen saja biasa. Share screen layar. Tidak apa-apa. Kita lihat gambarnya dulu aja. Nanti Pak Edi lihat di videonya di Classroom. Oke ya, nampaknya terputus ya. Baik. Pak Nur Hamim, halo Pak Nur Hamim. Halo Pak Nur Hamim. Halo Pak Nur Hamim. Putus ya. Baik. Jadi itu tadi ada dua hal yang harus dilengkapi untuk ujian akhir semester ya. Yaitu satunya adalah analisa perbandingan video jurnalistik dari dua stasiun televisi yang berbeda, sehingga kalian bisa menerangkan dari aspek-aspek yang ada seperti yang ditugaskan di Classroom ya. Jadi dari aspek konten beritanya, ya, di mana beritanya itu lokasinya, ini tentang apa, ya, kapan beritanya, why, kenapa, ya. Jadi beritanya ini menjadi urgensinya pemberitaan ini apa, ya. Kemudian
dan apa yang diharapkan dari pemberitaan ini. Itu mestinya kalian ulas. Kemudian dari aspek konten pemberitaan, kemudian dari aspek apa namanya teknis, ya, yaitu dari sudut pengambilan gambar, dari framing gambarnya seperti apa, framing gambarnya seperti apa, sudut pengambilan gambarnya seperti apa, pergerakan kamera yang digunakan apa saja, ya. Jadi itu teknik-teknik pengambilan gambar videonya diulas itu dibandingkan dua-duanya, yang A bagaimana, yang B bagaimana, sehingga kamu memiliki gambaran teknisnya yang bisa kamu nanti menginspirasi kalian untuk pembuatan video jurnalistik itu. Kemudian dari komposisi gambar, unsur-unsur komposisi gambarnya apa saja. Kalau di dalam studio apa saja, di luar studio apa saja yang muncul di situ. Mungkin ada teks tadi di Solekan juga sudah menampilkan ada teks, ada grafis, ya itu kan unsur-unsur komposisi gambar. Ya. Kemudian juga tadi dari komposisi gambarnya, penataan elemen-elemen visualnya seperti apa. Ya. Ya, apakah bisa saja kalian kupas komposisinya, balance-nya, ya, harmoninya, ya. Kemudian unsur-unsur utamanya apa saja dibahas di situ ya. Tadi Pak Edi sudah kemukakan yang agak lengkap itu punyanya Sabto, bisa diadopsi ya. Kemudian dari segi videonya tadi dikemukakan dikasih bumper depan, bumper belakang ya, kasih extro dan retro intro ya. Ya, jadi supaya, dan itu adalah identitas video kalian untuk kepentingan studi ini ya. Jadi diberikan itu dan logo Stekom-nya akan muncul di situ ya. Oke ya. Jadi kekurangannya nanti minggu depan dipresentasikan, disiapkan dengan baik. Kalau perlu diuji cobakan dulu, termasuk suaranya tadi, kendala suara dan lain sebagainya tadi bisa disiapkan dulu ya. Ada pertanyaan? Ruth, gimana Ruth? Cukup jelas Ruth? Iya, Pak. Baik, Nur Azizah? Bagaimana Nur Azizah? Halo Nur Azizah? Solekan? Halo Solekan? Pak, Ya. yang video saya tadi cuma direvisi apa? Oh, dikasih bumper depan belakang. Kemudian insert Bumper dahi yang formal, Stekom yang bahwa seperti di studio gitu. Bukan, maksudnya kalau bumper, oke. Ya, kalau buku kan dijilid. Nah, kalau ini kan Stekom gitu. Ya, depan identitasmu ini mata project UAS untuk video jurnalistik dengan tema apa, nama, terus baru masuk videomu. Nanti ditutup logo Stekom bahwa diproduksi Stekom oleh jadi kamu bagian dari mahasiswa Stekom. Nah, ini supaya ini video ini kan video formal akademis ya. Walaupun isinya tentang jurnalistik, isinya beda lagi kan. Nah, ini kan anunya apa namanya? Jilitannya itu tadi loh Pak dikatakan. Kalau buku kan dijilid, dikasih cover ya kan. Kalau video ini ya dikasih informasi formalnya itu ya. Kalau bentuk nanti bukan bagian langsung dari video ini. Gitu. Ya. Jadi nggak perlu di studio tadi, nggak perlu ya Pak? Apa? Makanya nggak perlu ada apa? Seperti pembawa acara dulu di studio langsung ke tempat lokasi gitu enggak. Ya terserah kamu, itu kan kreativitas kamu. Kalau itu sudah menyangkut isi, saja, Pak. Ya. Tapi itu tadi ya, pemberitaanmu tadi ya, kalau menurut Pak Edi ya. Jadi tolong di-insert video sisipannya supaya memperjelas isi beritanya. Jadi coba poinnya apa tadi? Pak Edi karena tadi tidak mendengarkan suaranya. Jadi poinnya apa? Itu kan apa? Perekonomian apa? Dampak apa ya? Dampak pandemi Covid pada usaha mikro. Ya. Apakah berdampak? Intinya cuma itu. Ya, kamu wawancara kan? Ya. Nah, kamu bisa saja insertkan
aktivitas usahanya itu tidak hanya di waktu itu, tapi mungkin di siang hari pada waktu ataupun proses usahanya itu penggambaran. Jadi bisa diberikan gambaran sehingga kita bisa melihat suasana usahanya gitu ya. Jadi bisa kamu insert gambar-gambar. Ya kurang cukup informatif nanti ya. Tapi jangan sampai videonya itu nanti sepi dari berita ya. Jadi tetap diulas ya. Jadi kamu kan reporter itu adalah melakukan reportase di mana dia menggali informasi berita selengkap mungkin. Sebelumnya sudah ada, jadi live pun itu sudah disiapkan sebenarnya. Live pun, jadi dia sudah mengambil dulu, mungkin paginya dia ngambil. Ini live siarannya nanti jam 12, jam 9 dia sudah melakukan reportase. Dia menginvestigasi berita tadi. Ya. Ambil stock shoot. Nah, pada saat itu langsung koordinasi dengan studio, ya, kemudian untuk nanti di tengah-tengah reporter tadi melakukan live tadi, di situ disisipkan gambar-gambar. Maka analisa perbandingan itu penting karena itu menjadi referensi, ya, menjadi referensi kamu ya, bukan cuma idemu sekarang ini saja. Kamu tidak punya pengalaman terhadap pemberitaan ya, bisanya kamu belajarnya makanya Pak diperintahkan untuk dianalisa dulu supaya dicontoh. Oh, durasinya sekian, ini nanti insertnya bagaimana cara menyisipkan informasi. Jadi konten berita kan tidak hanya narasi verbal, baik itu secara oral, secara lisan, ataupun tulisan, tapi juga gambar. Gambar itu akan menceritakan, melengkapi dari berita. Tapi jangan sampai gambarnya itu, jadi Pak dikatakan, poinnya adalah narasi beritanya. Nah, gambar ini melengkapinya. Nah, gitu. Ya. Itu salah kan? Pak, paling disisipkan insert suasana usaha. Baik, saya kira cukup ini dulu. Nanti silahkan dilengkapi PPT-nya ataupun mungkin revisi perbaikan videonya ya. Jadi sehingga nanti minggu depan sudah menjadi lebih sempurna lagi. Ya, disempurnakan kemudian diupload di Classroom, finalnya minggu depan mungkin hasil revisinya lebih baik. Pak Edi akan menilai bukan yang hari ini. Hari ini adalah progress report project-nya. Depan sudah selesai semuanya dengan sempurna, itulah nilai kamu. Kesungguhan kamu menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.